Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Andika Bayu Astayanto dalam materi mata kuliah Praktikum Linux Sistem Administrator. Sekarang kita masuk ke pertemuan 10 ya. Nanti kita akan membahas SCP atau namanya Secure Copy, sama ada tambahan untuk compress file ya, compress file lanjutan. Jadi kalau sama pertemuan kemarin compress filenya itu menggunakan gzip, kalau sekarang nanti kita pakai tar. Perbedaannya apa? Nanti kita lihat ya. Nah, untuk materinya di sini untuk SCP atau Secure Copy, jadi itu kurang lebih ibaratnya kita kayak mengirim atau mengambil file di folder user lain ya. Kalau di Windows itu ibaratnya kayak sharing data lah gitu. Cuman kalau di Windows kan biasanya kita pakai GUI ya, atau Graphic User Interface. Tapi kalau di Linux itu kita bisa pakai perintah ya. Perintahnya sebenarnya kalau di Linux juga bisa pakai GUI, cuman kita konsepnya di sini pakai konsol atau perintah gitu. Di sini ada kirim file, terus ada ambil file atau mengambil, terus yang terakhir tuh ada compress file ya. Tadi ada yang sudah saya bilang mengkompres file. Jadi bedanya apa? Bedanya itu kita bisa lebih banyak mengompres file lebih dari satu, seperti itu ya. Kalau yang sebelumnya itu kan kompres filenya cuma hanya satu file aja. Ini kalau yang sekarang itu bisa lebih dari satu gitu ya. Nah, nanti kita biasa kita bahas pakai latihan soal aja biar gampang dipahami ya. Oke, kita langsung saja. Nomor 1, jalankan user masing-masing OS Linux-nya dan login sebagai root ya. Ini saya sudah jalankan. Ini untuk user 10 dan yang sebelah kanan itu untuk user 11 ya. Ini pakai yang user kemarin aja ya, jadi jangan dirubah-rubah gitu. Kita jalankan dulu root password yang sebelah kanan juga. Untuk materi setelah UTS ini memang agak ribet ya, karena kita harus menjalankan dua user. Jadi harap maklumi jika kinerja laptop kalian itu pasti sangat-sangat lemot gitu. Itu juga dilihat dari spesifikasi laptopnya masing-masing gitu. Oke, sudah. Kiri kanan, kiri user 10, kanan user 11 ya. Kemudian setting IP address kalian dengan IP 172.16.0, kemudian user PC masing-masing, dan jadikan user 1 sebagai router gateway-nya, kemudian tes jaringannya. Nomor 2, saya ingatkan lagi. Jadi kalau mau men-setting ya, men-setting IP address itu kalau bisa kalian loginnya sebagai root dulu, jangan login sebagai user, karena kalau login sebagai user itu biasanya dibatasi ya, hak aksesnya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi sebaiknya pakai root ya. Makanya di sini saya akan selalu menjelaskan pertama itu loginnya sebagai root, habis itu baru setting jaringannya gitu ya. Kita setting dulu. Setting kemarin if config eth0 172.16.0.10 ya, karena kita di user 10. Spasi netmasknya 5500. Ini subnetnya itu untuk kelas B ya, 172 itu kelas B. Kemudian enter. Kita lihat. Oke, sudah berubah. Sekarang kita root gateway-nya ya. Root out default gateway 172.16.0.1. Enter. Kita lihat lagi. Oke, sudah berubah gateway-nya.
defaultnya. Nah, sebelum lanjut ke test ping, kita ke user yang 11 ya, kita setting dulu. Lepas enter, langsung aja root. Titik 1 enter. Kita lihat aja untuk memastikan. Oke, sesuai. Habis itu root. Oke, sesuai juga ya. Sekarang kita tes. Ping dulu deh ke user 10. Oke, bisa. Sekarang kita ping user 10 ke 11. Oke, 0.10. Oke, bisa ya jaringannya. Kita stop, Ctrl plus C. Sekarang lanjut ke nomor 3. Buat user baru dengan nama user N dan berikan passwordnya dengan BSI OK. Oke, untuk latihan hari ini, pokoknya jika kalian menemukan N besar ya, itu kalian harus sesuaikan dengan user kalian masing-masing gitu. Misalkan saya ke user 10. Oke. Terus saya buat user add user N nya itu nanti diganti user 10 gitu. Jadi biar ada bedanya ya, biar dia menyesuaikan usernya gitu. Nanti buat untuk SCP nya itu gampang ya. Add user 10 enter, kemudian kasih password, enter, BSI OKE ya. Lakukan hal yang sama untuk user 11. user 11 ini user 11 BSI OKE tuh nggak match. Saya ulangi lagi. Oke. Kemudian nomor nomor 3 ya. Di sini log off dan login kembali melalui halaman login dengan user yang sudah dibuat tadi. Oke, nomor 3 kenapa saya haruskan log off? Ya, log off itu begini. Saya exit dulu. Saya menekan Ctrl alternatif backspace. Ya, jadi log off itu masuk ke halaman login dari awal. Ya, kenapa nggak langsung SU Pak? SU spasi nama usernya. Karena itu dia nggak. Kenapa kayak gitu? Karena nggak berpengaruh gitu. Nanti untuk buat foldernya atau apa itu kayak dibatasin. Jadi kalau bisa kita loginnya dari awal lagi gitu ya. Yang user 11 juga ya. Exit terus Ctrl alternatif backspace. Oke, kita login sebagai user ya. User 10 BSI OKE. Yang ini juga user 11 BSI OKE. Kemudian jangan lupa terminal lagi. Oke, sudah sesuai user ya. Kemudian nomor 4, buat directory masing-masing user tersebut dengan nama folder N ya, berarti folder 10 sama folder 11 ya. Buat dulu mengkadir folder 10, enter, kemudian masuk folder 10. Yang 11 sama mengkadir folder 11 id folder 11. Oke, sudah. Sekarang nomor 5, buat file dengan pentaket dengan nama file N, kemudian isikan kembali N dengan urutan user sama ya. Habis itu
isi filenya adalah ini ya, berarti cat lebih besar file 10, enter. Nah, ini saya isi dulu ya. Oke, sudah. Sekarang kita Ctrl C ya, lakukan hal yang sama di user 11. Kita isi dulu di user 11, cat lebih besar file 11, enter ya. Kita isi lagi ya, sama dengan isinya, paling hanya beda sesuai usernya aja gitu. Oke, saya ketik dulu. Oke, sudah ya. Jangan lupa Ctrl C ya. Jika sudah, kita lanjut ke nomor berikutnya, copy file n dengan tambahan nama file n copy di folder yang sama. Berarti perintah copy itu cp folder 10, kemudian folder 10 copy, enter. Sorry, bukan folder ya, tapi file, cp file 10 copy ya. Kita ls. Oke, ada dua, yang user 11 sama, cp file 11 copy, enter. Kemudian nomor 7, paketkan file n dan file n copy dengan nama file n.tar. Nomor 7 itu kompres file ya. Kita menggunakan perintah tar spasi strip cf ya. Cf itu maksudnya create file ya, create file, kemudian nama file kompresnya apa, lalu nama file yang mau dikompres apa. Tuh. Nah, ini bisa lebih dari dua sebenarnya, cuman kan contoh yang kita bikin kan ada dua file dulu ya. Kalau misalkan ada tambahan ya, itu nanti bisa di create tambahin lagi dengan menggunakan perintah tar spasi strip rf ya, jadi recreate lah, r itu recreate, kemudian nama file tambahan ya apa, jadi ntar ada 3 istilahnya gitu ya. Oke, sekarang kita kompres dulu, tar spasi strip cf spasi nama file tarnya tadi file 10.tar, jangan lupa pakai ekstensinya ya, .tar. Kemudian file 10 spasi file 10 copy ya, enter. Kita ls, ada gitu. Lakukan hal yang sama di user 11, tar cf 11.tar, kemudian file 11 copy, ls. Oke, kemudian lanjut nomor 8 ya, kirimkan paket file n.tar ke dalam direktori folder n teman Anda. Oke, nomor 8 itu berarti yang nomor 1 ini, kirim file. Tuh. Jadi konsepnya itu kita mau ngirim file yang ada di user kita, terus kita taruh atau kita paste ke user teman kita dengan sesuai lokasi atau folder yang mau dikirimkan ya. Contoh di sini scp kemudian file 02 berarti nama filenya yang mau kita kirimkan yang ada di kita, kemudian ada user 2 berarti ini user tujuan kita ya yang mau dikirim, add IP addressnya apa, kemudian lokasi foldernya gitu. Nah, kalau di kita, saya mau coba kirimkan file 10 yang ada di user 10 akan saya kirimkan ke user 11 ke folder 11 ya. Jadi nanti filenya itu di sini ada 4, di sini ada baru 3 ya, file 11 copy sama file 11.tar. Jadi saya mau kirimkan file 10.tar aja deh ya, yang paketannya, yang kompresnya. File 10.tar saya kirimkan ke
user 11 ya, dengan perintah scp seperti ini. Oke, kita coba praktekkan. Pertama scp, kemudian file yang mau dikirimkan ya, lalu spasi user tujuan, berarti tadi user 11 ya, add IP address-nya 172.16.0.11 ya, jadi sesuai dengan usernya. Kemudian .2/home plus user 11 plus folder 11 ya, jadi itu lokasi untuk foldernya. Jangan lupa selalu diawali dengan home ya, ini default ya untuk home ya, karena untuk default foldernya itu home, habis itu nama usernya apa gitu. Kalau kalian nanti bikinnya user 20 misalkan, itu ya berarti home kemudian user 20 seperti itu. Oke, kita enter. Nah, ini ada kayak autentikasinya. Yes, kita yes saja. Kemudian kasih passwordnya BSI OKE. Ini password untuk di user 11 ya. Kalau tadi kan kita bikin passwordnya sama ya, user 10 dan user 11 itu BSI OK. Nah, berarti kita masukin BSI OK. Kemudian di enter. Nah, di sini ada keterangannya. File 10.tar 100%, berarti sudah sukses dikirim. Sekarang kita buktikan dengan perintah ls. Tadi kan filenya ada 3, kita ls, nah ada 4, jadi file 10 nya berhasil dikirimkan gitu. Nah, kalau mau kirimkan dari user 11 ke 10 gimana Pak? Gampang, berarti tinggal dibalik aja, scp, kita kirim file 11 tar ya, file 11.tar, kemudian user 10 at 172.16.0.10.2 home user 10, kemudian folder 10, enter. Sama ya, minta autentikasi lagi, kemudian passwordnya. Oke, berhasil. Sekarang kita lihat ls. Nah, berhasil ya, jadi file 11.tar. Jadi perintah untuk mengirimkan file ya tadi scp, nama file, kemudian nama usernya apa, terus IP usernya, baru lokasi direktorinya atau path lah ya kalau kita sebut gitu. Oke, sekarang nomor 9, lihat isi file n.tar yang sudah dikirimkan ke teman Anda. Jadi kita mau melihat, tapi filenya itu berupa kompres ya. Kita perintahnya itu menggunakan tar strip tvf, kemudian nama file ya, karena dia sifatnya kan sudah kompres ya, jadi baca filenya itu ya baca file kompresan. Perintahnya tar strip tvf, tadi file 11 ya, karena kita posisi di file 10, user 10 dot tar ya. Ini ada 2 file, ada file 11 dan file 11 copy gitu. Ini ada aksesnya juga tuh, kayak change mode lah ya. Kemudian ada pembuatnya itu user 11 gitu. Ini ada tanggal dan ada jamnya berapa yang dikirimkan gitu. Kalau yang ini sama, berarti tar strip tvf spasi file 10.tar. Sama ya. Oke, kemudian kita ke nomor 10, ambil file and copy dari direktori folder and teman Anda. Oke, berarti kita mau ambil file and copy. Sekarang ambil itu perintah, kita lihat dulu perintahnya apa. Nih,
perbedaan kirim file sama ambil file itu agak susah untuk ambil file ya, karena perintahnya agak panjang. Di sini kita langsung ke contoh aja ya, scp kemudian file 02. Jadi file 02 ini file yang akan kita ambil. Gimana Pak? Di user 11, di user 2 ya. Lalu add 192, ini IP address untuk user yang kita mau ambil. Kemudian titik 2 home directory. Nah, ini directory tujuan user yang mau kita ambil. Itu ada defaultnya home, kemudian usernya, habis itu nama filenya. Jadi jangan lupa dipilih nama filenya gitu. Habis itu kasih home directory tujuan. Nah, ini maksudnya lokasi kita pastenya. Kita mau paste di folder di mana gitu, di folder kita yang mana, di user kita gitu ya. Sekarang coba kita praktekkan untuk kita ngambil yang ini ya, file and copy ya, file and copy. Berarti kita di user 10 akan ngambil file and copy di user 11, berarti file 11 copy scp, kemudian file 11 copy, kemudian nama usernya. Nama usernya itu tadi user 11, add 172 titik 16 atau 16 titik 0 titik 11 ya. Kemudian titik 2, ini lokasinya user 11 slash tadi folder 11 slash file 11 copy, kemudian spasi lokasi yang mau kita paste, lokasi kita home user 10, kemudian folder 10 ya. Jadi kita mau taruh di folder 10. Nah, bisa kita lihat sebelumnya di folder 10 hanya ada 1, 2, 3, 4. Tidak ada yang namanya file 11 copy ya. Sekarang kita ambil, enter. Nah, ini kita kasih password bsi oke. Oh, kenapa nih? Folder 11 file 11 copy no such file or directory. Oh, saya salah masih foldernya ya, bukan folder tapi folder gitu. Kita ke atasin dulu, tambahin D, kemudian D, enter. Nah, bisa bsi oke dan berhasil. Sekarang kita ls. Nah, nambah ya, file 11 copy gitu. Kalau di user 11 berarti kita mau ambil file 10 copy paste di sini gitu. Perintahnya ya tadi, tinggal diganti aja ya. Habis itu nomor 11, baca file and copy yang kalian sudah ambil dari folder N teman Anda. Berarti baca itu cat aja, cat file 11 copy ya, sesuai ya isinya yang sudah dibuat di user 11 gitu. Makanya tadi saya dari awal N itu saya ganti dengan user masing-masing, jadi biar lihat bedanya gitu ya. Sekarang nomor 12 yang terakhir, extract file n.tar yang sudah dikirim oleh teman Anda di folder Anda masing-masing ya. Berarti kalau misalkan saya di user 10, saya akan mengekstrak file 11.tar karena yang tadi yang sudah dikirimkan dari teman kita gitu, dari user 11. Perintahnya apa? Perintahnya yang ini, tar spasi strip xf. X itu extract ya, extract, kemudian nama file ya. Kita coba. Oke, sebelumnya di sini di user 10 sudah ada dua file yang dari user lain ya, yaitu file 11 copy dan file 11.tar.
Sedangkan untuk file 11.tar itu ada file 11 copy gitu ya. Apakah ketiban atau enggak, kita coba praktekin ya. Perintahnya tar spasi zip xf kemudian file 11.tar, kita enter, kemudian kita ls. Nah, di sini berarti file 11 kopinya itu kayak ketiban ya. Gitu. Jadi ketiban. Tadi kan sebelumnya belum ada file 11. Ini ada, sebelumnya tadi ada file 11 copy, terus kita ekstrak, ketiban gitu. Jadi dia kayak nggak nambah gitu ya. Sekarang kita ls dulu ya di user 11. Nah, kita ekstrak tar strip xf kemudian ekstrak file 10.tar. Sebelumnya di sini tidak ada file 10 dan tidak ada file 10 copy ya. Bentar. Lalu ls. Nah, di sini sudah berhasil file 10 dan file 10 copy. Kalau dibaca file 10 pasti sesuai dengan isinya dengan user yang kita buat tadi, user dari user 10 seperti itu ya. Oke, selesai. Sampai 12 saja ya. Itulah materi hari ini ya. Jika ada pertanyaan silakan kalian tanya di WhatsApp group. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya untuk melihat materi kedepannya nanti kayak gimana. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.